Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari kelas 4A jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen proyek dan teknologi informasi Dengan dosen pengampu Dr. Alwil Dayanto, SPD, MPD. Saya Nadia Getsamoko Dompit dengan NIM 131420001. Saya Seprian Syakuna dengan NIM 131420003. Saya Melishiko Untu dengan NIM 131420004. Yang pertama, sudut pandang sistem dari manajemen proyek. Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Pendekatan sistem merupakan suatu filsafat atau persepsi tentang struktur yang mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan operasi-operasi dalam suatu organisasi dengan cara yang efisien dan yang paling baik. Suatu sistem dapat dirumuskan sebagai setiap kumpulan komponen atau subsistem yang dirancang untuk mencapai tujuan. Pendekatan sistem lebih menekankan pada prosedur, mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang paling berhubungan. Berikutnya, 4 kerangka organisasi. Organisasi dapat kita lihat memiliki 4 kerangka yang berbeda. Pertama, kerangka struktural, kedua, kerangka sumber daya manusia, ketiga, kerangka politik, dan keempat, kerangka simbolik. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan sistem, hubungan antara posisi kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Hal ini merupakan hasil pertimbangan dan kesadaran tentang pentingnya perencanaan atas penentuan kekuasaan, tanggung jawab, dan spesialisasi setiap anggota organisasi. Karena itu, Robbins tahun 1996 menyatakan bahwa struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Sementara Stoner tahun 1992 mengatakan bahwa struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar bagian-bagian, komponen, dan posisi dalam suatu perusahaan. Materi yang saya akan bahas yaitu kultur organisasi. Kultur atau budaya organisasi mencakup seperangkat prinsip, harapan, etika, dan kebiasaan. Kultur organisasi berkaitan dengan bagaimana karyawan memahami karakteristik kultur suatu organisasi, bukan dengan apakah mereka menyukai karakteristik itu atau tidak. Kultur organisasi adalah suatu istilah deskriptif. Ini penting karena hal ini membedakan konsep dari konsep kepuasan kerja. Kemudian bagaimana pentingnya peran stakeholder. Untuk para stakeholder sendiri memiliki peran serta yang cukup penting. Di antaranya pertama membuat keputusan, kemudian yang kedua manajemen langsung, ketiga pendukung keuangan, dan terakhir tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya pentingnya komitmen manajemen puncak. Manajemen puncak atau top harus menunjukkan komitmen dan tekad untuk menerapkan standar yang berfokus pada sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan di organisasi. Tanpa komitmen manajemen puncak, harus diyakinkan bahwa sertifikat akan memungkinkan organisasi untuk menunjukkan kepada pelanggannya komitmen yang nyata terhadap kualitas. Manajemen puncak harus memberikan bukti komitmennya untuk mengembangkan dan mengimplementasi sistem manajemen mutu dan lingkungan dan terus meningkatkan efektivitasnya. Selanjutnya, manajemen proyek. Suatu proyek memerlukan tahapan-tahapan yang harus dilalui siklus proyek sehingga proyek tersebut dapat terwujud. Dimyati dan Nurjaman 2014 menjelaskan bahwa siklus proyek adalah tahap-tahap perkembangan proyek dari awal gagasan hingga proyek dinyatakan selesai, di mana tiap tahap memiliki pola tertentu lebih lanjut. Hussein 2009 menjelaskan bahwa siklus proyek menggambarkan urutan langkah-langkah sejak proses awal hingga proses berakhirnya proyek. Di sini ada 3 fase manajemen proyek. Yang pertama, perencanaan. Fase ini mencakup penetapan sasaran, mendefinisikan proyek dan organisasi timnya.
Yang kedua, penjadwalan. Fase ini menghubungkan orang, uang, dan bahan untuk kegiatan khusus serta menghubungkan masing-masing kegiatan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada pengendalian. Perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Perusahaan serta merevisi rencana dan menggeser kembali sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan waktu dan biaya. Selanjutnya kita akan membahas pengembangan proyek dan pengembangan produk. Pengembangan proyek. Manajemen pengembangan proyek merupakan proses untuk merencanakan penyiapan sarana fisik dan peralatan lunak lainnya agar proyek yang kita rencanakan tersebut mulai beroperasi secara komersial dan tepat waktu. Pelaksanaan pembangunan proyek tersebut bisa dari pihak yang mempunyai ide proyek itu, bisa juga umumnya diserahkan pada beberapa pihak lain. Yang B, pengembangan produk. Kotler dan Keller 2012 mengatakan bahwa pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Bells 2011 menyatakan bahwa pengembangan produk adalah ketika inovasi bertemu dengan kebutuhan konsumen. Jadi dari pengertian pengembangan produk di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan produk adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan melalui pengenalan peluang pasar pada aspek teknik produk dengan adanya inovasi dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan. Terima kasih, hanya ini yang bisa kami jelaskan melalui video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.